Kematian adalah satu-satunya akhir untuk seorang antagonis. Halo teman-teman, nama aku Akmal Maulana Rafif. Aku dari kelas 12 IPA 4. Nah, seperti yang kalian tahu, di sini aku akan mengulas tuntas novel yang berjudul Kematian Hanyalah Satu-satunya Akhir Bagi Seorang Antagonis Wanita. Di sini aku akan membahas unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya dari novel ini. Untuk unsur intrinsiknya itu mulai dari orientasi, komplikasi, evaluasi, koda, dan lain-lain. Serta juga unsur ekstrinsiknya seperti moral-moral dari cerita. Nah, aku juga akan membahas karakter-karakter yang ada di novel ini. Nah, teman-teman, novel ini termasuk dalam jenis web novel. Web novel ini ditulis oleh Gu Yul Kwon, yang dimana web novel ini sudah diadaptasi menjadi manhwa atau komik Korea loh. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini yang suka baca-baca manhwa atau webtoon pasti nggak asing dong dengan novel ini. Nah, kalau di Inggris itu judulnya adalah Death is the Only Ending for the Villains. Novel ini ditulis pada tanggal 31 Maret 2019 sampai 3 Agustus 2020 dan berstatus selesai. Novel ini memiliki genre drama, fantasy, historical, tragedy, romance, dan juga psychological. Nah, untuk adaptasi manhwanya sendiri ini sudah dirilis semenjak 1 Mei 2020 dan masih bersifat ongoing sampai sekarang. Nah, jadi manhwanya sendiri ini masih di season 3. Jadi belum berstatus komplit dan teman-teman harus menunggu update selanjutnya. Novel ini memiliki 231 chapter, 40 cerita sampingan, dan 8 chapter spesial. Jadi kalau kita totalkan, maka total chapter yang harus kita baca itu ada sejumlah 279. Nah, novel ini tuh termasuk novel yang panjang banget, yang mungkin beberapa teman-teman kalau udah ngelihat jumlah chapternya aja udah enak banget ya. Nah, makanya di sini saya akan membantu menceritakan atau mengulas kembali cerita dari novel ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman gak usah baca lagi novel ini. Nah, sepertinya penjelasan umum dari novelnya sendiri ini udah selesai. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian intinya, yaitu bagaimana alur cerita dari novel ini. Novel ini dimulai dengan prolog yang dimana seorang gadis bernama Sion Cha yang merupakan seorang mahasiswi di suatu kampus. Sion Cha ini merupakan anak haram dari ayah dan ibunya. Sebelum ia menjadi dewasa, ia tinggal bersama ibunya. Nah, ibunya ini merupakan orang yang kurang mampu, sehingga dia bahkan tidak bisa pergi ke kebun binatang untuk melihat-lihat binatang. Tetapi, ada satu kenangan yang sangat ia ingat, yaitu pergi ke museum arkeolog. Hal inilah yang membuat
Sioncha tertarik dalam bidang arkeolog. Pada suatu hari, ibu kandungnya meninggal, sehingga mau tidak mau ia harus kembali kepada ayah kandungnya. Namun, tak disangka-sangka ia tidak diperlakukan dengan baik di rumah ayahnya. Kakaknya yang 11-12 sama Rizky Bilar yang gak suka kehadiran Sioncha di keluarganya ini sering ngebully. Saking parahnya, ia bahkan tidak mau lagi bermakan malam bersama keluarganya. Ia juga sering dibully di sekolahnya. Hidupnya sebelum direinkarnasi sangatlah mengenaskan. Mulai dari ayahnya yang tidak menganggapnya anak sendiri, kakaknya yang menyiksa adiknya sendiri, sehingga Sioncha lebih suka berdiam diri di kamarnya. Namun pada suatu hari, ia pun berhasil masuk ke sebuah kampus dan memasuki jurusan arkeolog. Pada saat yang bersamaan juga, ada game terkenal pada saat itu. Game dating simulator, otome game kalau dalam Jepang ya. Jadi ini kayak kita bisa pacaran dengan pacar virtual gitulah. Game ini menceritakan mengenai gadis di suatu desa yang tak disangka-sangka merupakan anak dari seorang duke. Setelah ia mengetahui bahwa ia merupakan anak dari duke yang hilang, ia pun kembali ke kastil duke dan bertemu lagi dengan ayahnya, dengan kakaknya. Gadis tersebut bernama Yvonne Eckhart. Di game ini, pemain disajikan 3 pria untuk dikencani. Yang pertama, merupakan seorang putra mahkota yang memiliki jiwa kesatria yang tinggi, yang tak segan untuk membunuh musuhnya jika diperlukan. Yang kedua, adalah seorang markis. Ia juga merupakan seorang penyihir yang terkemuka yang terkenal. Dan yang terakhir, adalah seorang budak yang dibeli oleh Yvonne, dan ternyata ia merupakan seorang putra mahkota yang kerajaannya telah hancur dari dulu. Nah, kebetulan dalam game ini juga ada secret ending atau ending rahasia yang dimana kata orang-orang tuh susah banget dapetinnya. Pada suatu hari, Sioncha sedang berbaring dalam kamar di apartemennya. Sambil bermain, ia pun memikirkan perkataan temannya di kelas kampusnya. Katanya, di game ini ada ending rahasia yang hampir semua orang tidak dapat menyelesaikannya. Karena saking susahnya, bahkan orang-orang selalu mendapatkan ending kematian. Nah, kenapa susah? Karena di sini kita tidak bermain sebagai Yvonne. Kita bermain sebagai antagonis utama dari cerita ini, yaitu Penelope Eckhart, anak adopsi dari Duke. Penelope Eckhart ini digambarkan sebagai orang yang cantik, yang muda, tapi memiliki sifat seperti sampah. Ia adalah anak yang sangat manja, yang sangat egois, yang suka menyuruh-nyuruh tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ia digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat menyukai harta. Hal inilah yang membuat ending rahasia ini menjadi susah, karena kita bermain sebagai antagonisnya, bukan sebagai protagonisnya. Karena penasaran dengan endingnya, maka Sioncha pun berbaring di apartemennya dan bersegera untuk bermain gamenya. Namun, berkali-kali ia mencoba, tetap ia gagal untuk menyelesaikan mode sulit ini. Akhirnya, ia pun memilih untuk beristirahat. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh seseorang. Saat ia membuka matanya, tak disangka-sangka, ia telah masuk ke dalam dunia game itu bukan menjadi Yvonne Eckhart, tapi menjadi Penelope Eckhart. Ini merupakan hal yang sangat unik, karena normalnya seseorang yang direinkarnasi ke dalam sebuah novel akan menjadi protagonisnya. Namun berbeda dengan situasi Sioncha. Ia bereinkarnasi menjadi antagonis utama dari novel ini. Faktanya Sioncha dan Penelope Eckhart memiliki kesamaan dalam hidupnya. Sioncha berkali-kali ditindas oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh kakaknya, dan orang sekitarnya. Begitu pula dengan Penelope Eckhart. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Penelope Eckhart adalah anak adopsi dari keluarga Duke. Berkali-kali Penelope yang tidak salah difitnah oleh keluarganya sendiri. Ia bahkan ditindas, disiksa oleh pelayannya sendiri, dan bahkan dikucilkan dari kastilnya sendiri. Hal inilah yang membuat sifat Penelope Eckhart menjadi seorang antagonis yang jahat.
karena ia harus berbaur dengan kondisi lingkungannya yang seperti itu. Ia tidak dapat melampiaskan rasa kesalnya kepada siapapun, sehingga ia pun bertindak jahat kepada orang-orang sekitarnya. Dan hal inilah yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak suka kepada dia. Kembali lagi ke cerita Sioncha yang bereinkarnasi ke Penelope Eckhart. Di sini setelah ia bangun tidur, ia diminta oleh pelayan wanitanya untuk makan pagi. Dan terkejutnya, makanan yang disajikan ini sangatlah tidak layak. Saking tidak layaknya, makanan ini pun tidak pantas untuk dimakan oleh seorang tikus. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena di sini ia belum bisa bicara sendiri. Karena ia masuk ke dalam game, dan biasanya kalau dating simulator itu kita diberi pilihan, 3 pilihan dialog, dan kita tidak bisa berbicara sendiri gitu loh. Nah, di sini ia memiliki 3 pilihan. Yang pertama, melempar mejanya lalu menghina pelayannya. Yang kedua, tidak mau makan makanannya dan justru memerintahkan untuk membunuh pelayannya. Dan satu lagi, memakannya sampai habis. Mungkin bagi teman-teman, pilihan yang paling masuk akal itu 1 dan 2. Namun, karena Sioncha sudah berkali-kali gagal bermain hard mode, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ia memilih pilihan ketiga, yaitu memakan makanan tersebut. Setelah ia memakan makanan tersebut, pelayan terkejut dan kakak kedua dari Penelope Eckhart, yaitu Reynold Eckhart, masuk ke dalam. Ia melihat makanan Penelope Eckhart yang tidak layak, lalu menanyakan kenapa makanannya seburuk ini. Lalu terjadi perundingan antara Reynold dan pelayan serta dengan Penelope Eckhart. Reynold bilang pada Penelope Eckhart, kenapa kamu tidak pernah melapor tentang hal ini? Penelope Eckhart yang menganggapnya lucu tertawa dan berkata, selama ini kau tidak pernah peduli kepadaku, namun sekarang setelah kau melihat ini, kau baru mempedulikan aku. Singkat cerita, Reynold malu dan ia dipanggil ke ruang ayahnya, ruang Duke. Setelah ia bertemu Reynold, ia menyadari sesuatu. Ternyata di atas kepalanya itu terdapat suatu hati. Nah, hati ini menggambarkan seberapa kedekatan antara pria ini kepada Penelope Eckhart. Dan terkejutlah kalau dia menemukan bahwa kedekatan ia dengan Reynold ini mencapai minus 10%, yang bahkan kurang dari 0. Hal ini tentunya akan membingungkan Sioncha, karena untuk kembali ke dunia asalnya ini, ia harus membuat salah satu dari 5 pria, yaitu sang putra mahkota, sang markis, sang budak, kakak pertamanya, dan kakak keduanya. Mereka kelima ini memiliki tanda hati yang sama di atasnya. Ia harus membuat di antara kelima pria ini mencapai 100%, agar sebelum ulang tahunnya yang ke-18, ia tidak mati. Penelope Eckhart langsung menyusun strategi. Ia pun mengingat-ingat kenangannya sebelum ia direinkarnasi. Bagaimana sifat masing-masing dari sang 5 karakter ini. Sang putra mahkota adalah seseorang yang kejam, seseorang yang memiliki pendirian yang kuat, dan mungkin bisa dibilang seorang psikopat. Nah, ini tentunya pilihan pertama Penelope hindari kan, si Sioncha hindari. Yang kedua adalah kakaknya sendiri. Ya tentu saja pilihan 2 dan 3 tidak mungkin Penelope Eckhart pilih, karena mereka udah menyiksa Penelope Eckhart sejak kecil, semenjak dia diadopsi dan tidak pernah menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Sehingga ketiga pilihan pertama ia hapus. Lalu pilihan yang keempat, Markis mungkin bisa saja Penelope Eckhart pilih. Namun ia tidak pernah memainkan rutenya sama sekali. Jadi, ia tidak tahu bagaimana sifat ia secara detail. Nah, sisalah pilihan yang terakhir, yaitu Eccles atau sang budak. Sang budak ini memiliki sifat yang baik hati, yang rela berkorban untuk siapapun. Nah, pastinya ini merupakan pria ideal Penelope atau Sioncha agar ia bisa keluar dari game ini. Ia merupakan kunci utama agar Sioncha bisa kembali ke dunianya lagi. Akhirnya setelah ia menyusun rencana, ia pun memilih untuk mengejar Eccles atau sang budak. Setelah ia menyusun rencana, ia pun dipanggil ke ruangan Duke atau ayah angkatnya. Setelah ia masuk, ia diberi 3 pilihan. Ia meminta maaf pada Duke,
sambil berlutut kepadanya dan menyebutnya seorang ayah. Karena selama ini Penelope Eckhart tidak pernah menganggapnya sebagai seorang ayah. Ia selalu memanggilnya sebagai Duke. Lalu pilihan kedua adalah untuk memarahinya seperti, jadi kamu akan mengeluarkanku dari rumah ini. Dan yang pilihan yang terakhir adalah ia menolak kalau dia bersalah. Nah, di sini tentu saja karena Penelope Eckhart tahu jalan ceritanya karena ia berkali-kali gagal, ia pun memilih pilihan yang pertama, yaitu berlutut dan menyebut Duke sebagai ayah. Setelah ia melakukan ini, ia mendapatkan skill untuk berbicara sendiri, sehingga sekarang ia tidak perlu bergantung kepada dialog yang diberikan oleh sistem dari game ini. Setelah ia keluar dari ruang Duke, ia bertemu dengan kakak pertamanya, Derek Eckhart. Derek Eckhart memiliki kedekatan terhadap Sioncha sebesar 0%. Lalu Derek Eckhart pun ngelabrak si Penelope Eckhart. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah menjadi adiknya, yaitu Yvonne Eckhart. Nah, kan si Penelope Eckhart ini adalah anak adopsi ya, untuk menggantikan Yvonne Eckhart karena kesedihan keluarga Eckhart, dari bapaknya, dari kakaknya, sedih karena kehilangan si Yvonne Eckhart ini. Nah, makanya si Derek Eckhart ngelabrak terus bilang ke Penelope Eckhart kalau dia tidak akan pernah dianggap sebagai adiknya sendiri. Dia tidak akan dianggap menjadi Yvonne Eckhart. Tentunya Sioncha mengerti hal ini dan ia tidak terlalu begitu memikirkan hal ini karena dia bukan Penelope Eckhart, dia adalah Sioncha. Masih di-mention, beberapa hari setelah kejadian Penelope Eckhart dipanggil ke ruang Duke, ia bertemu dengan kakak keduanya, Reynold Eckhart. Di sini mereka berargumen karena masa lalu mereka. Dan di sini Penelope menemukan satu hal. Saat kedekatan pria-pria yang bisa dikencani ini ingin berubah, hatinya akan muncul tanda loading di atas kepalanya dan akan berubah. Di sini Reynold Eckhart kedekatannya berubah dari minus 10% menjadi 3%. Dan tentunya ini menjadi hal baru untuk Penelope karena di sini dia udah tahu ciri-ciri bagaimana kedekatan dari pria pilihannya ini bakal naik atau gimana kalau misalnya dia turun, berubahnya itu bagaimana. Panjang cerita, keluarga Duke Eckhart pun diundang ke acara ulang tahun dari putra mahkota kedua. Nah, di sini pria pilihan ini merupakan pria mahkota pertama dan ini adalah ulang tahun untuk putra mahkota kedua. Nah, putra mahkota pertama dan kedua ini tidak memiliki hubungan yang baik karena putra mahkota pertama ini dikucilkan dan tidak dianggap oleh rajanya sendiri karena merupakan anak dari selir dan bukan merupakan anak dari ratu. Lanjut, saat acara ulang tahun berlangsung, tiba-tiba sang putra mahkota pertama yang tidak diundang oleh putra mahkota kedua datang dengan membawa pedang. Di sini ia seperti marah besar karena tidak diundang dan akhirnya membunuh salah satu dari pelayan putra mahkota kedua. Setelah itu, Penelope yang melihatnya pun terkejut. Dan di sini tiba-tiba dia mendapatkan misi secara dadakan. Ia disuruh pergi ke taman kerajaan. Nah, saat ia berteleport ke taman ini, ia tiba di suatu air mancur yang indah. Di sini tiba-tiba ia ditodong pedang dari belakang. Dan terkejutnya lagi, ia menemukan adanya putra mahkota pertama di taman itu. Putra mahkota ini bernama Callisto Regulus. Ia merupakan putra mahkota pertama dari kerajaan. Dan mereka berdua pun melakukan perbincangan. Namun di sini tentunya siapa yang gak takut tiba-tiba dari belakang lagi jalan, ditodong pedang dan diancam untuk dibunuh. Nah, untungnya di sini Penelope Eckhart sangatlah pintar. Ia pun berkata bahwa ia tidak takut pada Callisto sama sekali. Callisto yang tertarik pada Penelope, tiba-tiba kedekatan di atasnya ini naik menjadi 4%. Dan tentunya bukannya Penelope malah lega, ia makin takut karena kenapa bisa-bisanya putra mahkota pertama ini malah tertarik sama saya. Padahal saya bilang, saya gak takut sama kamu, justru kenapa kamu gak bunuh saya aja gitu. Setelah itu si Penelope pun capek, terus akhirnya kayak jatuh
dan putra mahkota pertama pun pergi dari taman tersebut. Setelah itu datanglah Marquis. Ia pun menawarkan bantuan kepada Penelope untuk bangkit dan memberinya suatu sapu tangan sebagai hadiah untuknya dan juga agar dia mengelap air matanya. Nah, Marquisnya ini bernama Marquis Winter Verdandi yang merupakan Marquis sekaligus penyihir. Setelah kejadian ini, Penelope yang kecapean karena saking banyaknya kejadian yang terjadi pada hari itu, ia pun pingsan dan ia dibawa kembali ke kediaman Duke Eckhart, dan di sini ia terkejut kalau keluarganya panik, padahal sebenarnya mereka gak pernah peduli sama Penelope Eckhart selama ini kan. Nah, setelah itu ia pun dipanggil ke ruang Duke lagi dan diberi kompensasi berupa sejumlah uang. Penelope Eckhart tentunya sangatlah terkejut karena ia diberi uang yang sangat banyak jumlahnya. Lalu ia pun teringat kalau masih ada satu pria yang belum ia temui, yaitu si budak. Nah, akhirnya dengan uang ini pun ia berencana untuk membeli si budak ini sesuai dengan rencana awalnya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Nah, pada malam hari ia pun diam-diam keluar dari jendela, namun tak disangka-sangka kakak pertamanya mengetahui rencana ini. Penelope yang panik karena rencananya udah diketahuin dan ia udah nggak tahu mau ngasih alasan apa lagi. Ia beralasan ingin pergi ke festival dan kakaknya pun menyetujuinya. Asalkan jika kakak pertamanya ini, si Derek Eckhart, ikut bersamanya ke dalam festival. Lanjut cerita, saat di festival, Penelope Eckhart sedang menyusun rencana bagaimana cara ia kabur dari Derek Eckhart. Akhirnya ia pun memiliki satu rencana, yaitu dengan melepaskan tangannya. Karena pada saat itu juga sedang ramai, akhirnya Penelope Eckhart yang sudah menemukan timing yang pas, ia akhirnya melepaskan tangannya dan kabur untuk pergi ke sebuah pelelangan budak ilegal. Di sini juga si budak sedang dilelang di tempat itu. Jadi dengan uang yang tadi diberikan oleh Duke, Penelope Eckhart ingin membeli si budak ini untuk menjadikannya pria yang akan membantunya untuk pergi keluar dunia ini. Duke Eckhart juga memberikan suatu pin emas seorang bangsawan, yaitu keluarga Eckhart. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam ruangan pelelangan itu, para pengunjung diminta memberikan suatu tiket untuk masuknya. Namun karena Penelope tidak punya apapun, ia pun menyerahkan pin pemberian ayahnya ini. Nah, setelah itu terkejutnya penjaga ini kalau seorang bangsawan masuk ke dalam pelelangannya. Akhirnya Penelope pun diperbolehkan untuk masuk. Saat ia masuk, ia terkejut karena ia melihat si budak, yaitu pria kelima yang menjadi tujuan utamanya untuk keluar dari dunia ini. Tak habis pikir, ia pun mengerahkan semua uangnya. Nah, akhirnya Penelope membeli si budak ini untuk menjadi cowok pilihan untuk dia keluar dari game ini. Penelope memberikan nama untuk si budak ini adalah Eccles, seperti di gamenya. Karena pada saat itu Yvonne memanggilnya sebagai Eccles. Nah, untuk menghormatinya, si Penelope pun memberikan nama si budak ini juga dengan nama Eccles. Di sini kita sudah mengetahui 5 pria yang dapat dikencani oleh Sioncha atau Penelope Eckhart. Yang pertama adalah Callisto Regulus, yaitu sang putra mahkota pertama. Yang kedua adalah Derek Eckhart atau kakak pertamanya dari Penelope Eckhart. Yang ketiga adalah Derek Eckhart atau kakak kedua dari Penelope Eckhart. Lalu yang keempat adalah Marquis Winter Verdandi, yaitu seorang marquis sekaligus seorang magistus atau penyihir terkemuka. Dan yang terakhir adalah Eccles atau budak yang dibeli oleh Penelope Eckhart dan adalah seorang putra mahkota yang kerajaannya sudah hancur dari dulu. Nah, akhir dari bagian sini adalah bagian akhir dari pengenalan karakter-karakter dari novel Kematian Adalah Satu-satunya Ending bagi Antagonis Wanita. Nah, di sini kita akan disajikan bagaimana perjuangan Penelope dalam menaikkan afinitas-afinitas atau kedekatan pria terhadap Penelope. Dan tentunya Penelope akan terus fokus terhadap
pria yang kelima yaitu Eccles, yang dimana ia akan menjadi kunci utama bagi Penelope dalam menyelesaikan game ini. Di kehidupan keduanya ini, sebagai Penelope Eckhart, Sioncha akan menghadapi banyak sekali petualangan dan rintangan. Rintangan dan petualangan tersebut seperti nantinya Penelope Eckhart atau Sioncha akan menghadiri perlombaan pemburuan hewan yang dimana nantinya akan ada percobaan pembunuhan Callisto yang dimana Penelope ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya nanti Penelope akan dituduh sebagai dalang dari percobaan pembunuhan ini. Nantinya Penelope akan dibebaskan dari tuduhannya dan Callisto akan bangun. Setelah itu, Penelope akan memenangkan kompetisi pemburuan hewan liar yang dimana nantinya ia akan mendapatkan uang 100.000 juta koin emas. Muncullah masalah pertama di mana sekarang Penelope tidak bisa lagi melihat berapa persen afinitas atau kedekatan dia dengan pria. Sekarang hatinya ini akan dikunci dalam gembok, yang dimana jika Penelope ingin membukanya, ia harus membayar uang yang ditentukan. Hal ini terjadi karena afinitas dari Eccles sudah mencapai 70%. Selanjutnya, ia juga akan berpetualang bersama Marquis Winter dan juga Callisto, yang dimana mereka ingin mencari anak-anak didik Winter yang telah hilang diculik oleh seseorang. Di sini mereka akan melakukan ekspedisi ke dalam sebuah gua kuno, yang dimana nantinya di sini Penelope dan teman-temannya yaitu Marquis Winter dan Callisto akan menemukan sebuah gua yang dimana atapnya sudah berlubang. Mereka menemukan sekelompok orang yang misterius yang dimana mereka ditutupi oleh jubah hitam. Terlihat di tengah mereka bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita yang sedang bercermin. Namun tidak terlihat pantulan apapun dari cermin tersebut. Tiba-tiba gua tersebut runtuh. Penelope beserta teman-temannya, Callisto dan Winter, akhirnya terpaksa untuk kabur dengan menggunakan sihir milik Winter. Dan mereka pun berteleportasi ke sebuah pulau terbengkalai di tengah laut, dan Winter berhasil menyelamatkan salah satu dari anak didiknya. Setelah kembali ke mansion, karena bantuan dari sihir teleportasi milik Winter, Penelope disambut oleh tamu yang tak diduga-duga. Ternyata Yvonne Eckhart telah kembali ke dalam kediaman Du. Ternyata juga ulang tahun Penelope sudah semakin dekat dan ia terpaksa harus cepat-cepat meraih afinitas dari Eccles untuk mencapai 100%. Namun muncul lagi masalah yang dimana Eccles ternyata telah mengkhianati Penelope, dan di sini afinitas Eccles tidak mau naik sampai 100%, hanya diam di angka 99%. Panjang cerita, akhirnya Penelope pun menyadari bahwa Yvonne yang sekarang ini datang bukanlah Yvonne yang asli, melainkan suatu iblis yang telah merasuki Yvonne. Di sini Penelope memergoki Yvonne yang sedang mencuci otak Eccles dan juga Derek, kakaknya. Semakin dekat hari ulang tahun Penelope, namun Penelope juga tidak menemukan solusi apapun untuk membereskan masalah ini, sehingga ia pun hampir menyerah dan meminta Marquis Winter untuk membuatkannya racun agar ia bunuh diri. Namun ia terpikirkan ide lain. Ia ingin menggunakan racun ini untuk membunuh Yvonne agar dia tidak mengganggu rencana Penelope lagi. Ia berencana akan membunuhnya menggunakan racun ini pada saat hari ulang tahunnya. Selanjutnya pada hari ulang tahunnya, Penelope pun menjalankan rencananya. Namun, ia tidak jadi melakukan ini. Ia justru malah mengorbankan dirinya sendiri agar dia bisa bunuh diri. Namun di sini usaha bunuh dirinya itu digagalkan oleh sistem karena sistem memaksanya untuk hidup dan terus menjalankan cerita. Akhirnya Penelope yang tidak jadi mati pun terjatuh koma. Untungnya, Marquis Winter telah membuat penawar dari racun tersebut sehingga Penelope tidak jadi meninggal. Di masa komanya ini, Callisto seringkali mengunjungi kamar Penelope untuk menjenguknya yang sedang koma. Di sini, Callisto sudah memiliki perasaan pada Penelope. Penelope pun bangun. Setelah bangun, ia pun dilarang oleh Duke Eckhart untuk pergi keluar karena dianggap bahaya setelah ia bunuh diri. Namun, ia pun berencana untuk kabur dan pergi ke Pulau Arcana. Lalu, ia pun membeli kapal untuk pergi ke Pulau Arcana dan untuk kabur. Di sini tiba-tiba Callisto menyusulnya dan ikut perjalanan bersama Penelope untuk pergi ke Pulau Arcana. Tak diduga-duga, ternyata Pulau Arcana menyimpan banyak misteri-misteri, yang dimana Pulau Arcana ini akan membuka rahasia awal kisah mula dari masa lalu Yvonne yang palsu.
Jadi ternyata Yvonne yang palsu ini adalah seorang iblis yang merupakan bangsa dari klan Layla. Klan Layla ini sejak dulu kala selalu bertarung dengan para penyihir di kerajaan. Yang dimana sebelum klan Layla datang ada sebuah naga emas, yang naga emas itu meninggal dan tidak bisa melindungi kerajaan itu lagi, sehingga klan Layla pun masuk dan para penyihir pun menggantikan fungsi dari naga emas tersebut. Akhirnya terjadi pertarungan sengit yang akhirnya dimenangkan oleh penyihir, dan penyihir tersebut menyegel jiwa-jiwa dari para Layla. Namun ada satu Layla kecil yang tidak berhasil disegel. Nah, Layla ini adalah Layla yang menyamar sebagai Yvonne Eckhart. Ia bertujuan untuk membalaskan dendam para saudara-saudaranya. Setelah mendengarkan cerita ini, Penelope pun bergegas kembali ke kediaman Duke. Sesampainya di kediaman Duke, ia mendapatkan bahwa ayahnya sedang bertarung dengan para pasukan Layla. Di sini Duke tahu bahwa Yvonne bukanlah manusia, melainkan adalah seorang Layla. Akhirnya terjadi pertarungan yang sengit di kediaman Duke dan berhasil dimenangkan oleh pasukan Duke karena bantuan Callisto dan Penelope yang berhasil menyelamatkannya. Selanjutnya, para Layla-Layla ini atau Yvonne kabur ke kastil kerajaan Callisto. Secepat mungkin, Penelope dan Callisto pun ikut menyusulnya dan berhasil pergi ke kastil. Di sini, kondisi kastil sudah sangat buruk. Terjadi peperangan di mana-mana dan banyak pasukan-pasukan yang sudah gugur. Penelope dan Callisto pun masuk dan bergegas menuju Yvonne untuk membunuhnya. Namun di sini mereka dihadang oleh Eccles yang tiba-tiba ingin menyandera Penelope. Namun di sini berhasil dicegah karena ada naga emas yang ternyata dihidupkan kembali oleh Yvonne dan menyerang Eccles. Sehingga Eccles pun tertusuk dan naga tersebut pun akhirnya dilawan oleh Callisto. Callisto menyuruh Penelope untuk meninggalkannya dan bergegas menuju posisi Yvonne. Akhirnya Penelope pun naikin menara dan segera menuju Yvonne. Di sini terjadi pertarungan yang sengit antar Yvonne dan Penelope yang akhirnya dimenangkan oleh Penelope karena ia telah memecahkan cermin yang dipegang oleh Yvonne. Jadi kelemahan Yvonne ini adalah cerminnya. Akibat dari menghancurkan cerminnya ini, para jiwa-jiwa Layla yang lampau pun juga ikut punah beserta juga Yvonne yang sekarang ini. Lalu Penelope pun mendorong Layla keluar menara. Terkejutnya saat ia melihat di bawah menara, ternyata naga emas yang telah dikalahkan Callisto juga ikut jatuh ke bawah. Begitupun juga Callisto, ia juga ikut jatuh ke bawah. Panik, akhirnya Penelope pun ke bawah dan segera menuju Callisto. Di sini mereka pun akhirnya menyatakan perasaannya masing-masing. Ternyata Callisto dan Penelope itu saling jatuh cinta. Callisto yang kala itu sedang sekarat berhasil diselamatkan oleh Penelope, yang dimana merupakan hadiah dari sistem karena Penelope telah menyelesaikan misi utama dari game ini. Jadi Penelope sudah menamatkan game ini dan ia pun dapat menyembuhkan Callisto dengan menggunakan taring naga emas tadi. Setelah itu akhirnya Callisto dan Penelope pun bertunangan. Di masa bertunangan ini, Callisto sibuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peperangan dengan Layla. Di samping itu, Penelope sedang sibuk belajar mengenai arkeolog. Karena minat ia di bidang arkeolog, sehingga ia diperbolehkan oleh Callisto untuk belajar arkeolog. Pada akhirnya, Callisto dan Penelope pun menikah. Mereka dikaruniai anak satu yang bernama Judy. Setelah berdamai dengan semuanya, Penelope hidup berbahagia bersama Callisto dan anaknya Judy. Sekarang, Callisto sudah menjadi emperor dan Penelope sudah menjadi ratu dari kerajaan. Lalu, Penelope, Callisto, dan Judy pun hidup berbahagia. Dan cerita selesai di sini. Tema dalam novel ini adalah kekeluargaan, perjuangan, dan juga rasa kasih sayang. Yang pertama adalah Penelope Eckhart. Penelope Eckhart memiliki rambut berwarna pink serta memiliki warna mata yang berwarna biru, yang hampir sama seperti Yvonne Eckhart. Sebelum si Wencha berinkarnasi menjadi Penelope Eckhart, sifatnya egois, kejam, dan juga cinta pada harta.
ia digambarkan sebagai sosok antagonis yang sangatlah jahat. Namun setelah si Wencha mengambil alih tubuhnya, sifatnya menjadi berubah. Penelope Eckhart menjadi seseorang yang tangguh, menjadi seorang yang kokoh, memiliki kepintaran yang tinggi, dan pandai membaca situasi. Serta ia juga tidak takut untuk melakukan apapun. Ia tidak takut mengambil resiko walaupun ia tahu itu bahaya untuknya. Ia adalah anak adopsi dari Duke, yang dimana nantinya pada akhir novel ia akan menikah dengan Callisto dan dikaruniai anak yang bernama Judy. Yang kedua adalah Callisto. Callisto adalah seseorang yang memiliki rambut pirang dan memiliki warna mata merah seperti berlian. Callisto digambarkan sebagai sesosok yang kejam, namun sebenarnya orang dekat dengan Callisto menganggapnya sebagai orang yang dapat dihormati. Ia juga memiliki sifat yang tidak terlihat di publik. Ia juga bisa bercanda, dan ia juga sering mengisengi Penelope. Callisto dikenal sebagai petarung yang sangat tangguh dan juga memiliki kekuatan yang kuat. Pada akhir novel diceritakan bahwa ia akan menikah dengan Penelope dan dikaruniai anak, yaitu Judy. Yang ketiga adalah kakak dari Penelope Eckhart, yaitu Derek Eckhart. Derek Eckhart digambarkan sebagai pria yang memiliki rambut berwarna abu-abu gelap kehitaman dan memiliki warna mata berwarna biru. Ia adalah pria yang sangat dingin dan digambarkan sebagai sesosok yang tidak peduli terhadap Penelope Eckhart. Namun, ia sangat menyayangi adiknya Yvonne. Selanjutnya adalah kakak kedua dari Penelope Eckhart, yaitu Reynold Eckhart. Reynold Eckhart digambarkan sebagai sesosok pria yang memiliki rambut berwarna pink dan juga mata yang berwarna biru. Di sini diketahui bahwa Reynold memiliki ego yang sangat tinggi, sehingga sifat dia bisa kita panggil dengan orang tsundere atau malu-malu kucing. Ia sangat mudah marah dan tidak bisa berpikir dingin. Selanjutnya yang keempat adalah Marquis Winter Verdandi. Marquis Winter Verdandi digambarkan sebagai sesosok pria yang memiliki rambut berwarna putih dan juga mata yang berwarna violet. Marquis Winter diketahui adalah sesosok penyihir yang sangat kuat dan juga merupakan penyihir yang sangat dihormati oleh kerajaan. Ia memiliki sifat yang baik hati, gentle, namun ia tidak gampang percaya kepada orang lain. Ia juga digambarkan sebagai orang yang peduli terhadap anak-anak muridnya. Dan yang terakhir adalah Eccles. Eccles memiliki rambut yang berwarna coklat keabu-abuan serta mata yang berwarna abu-abu. Ia jarang sekali menunjukkan emosinya. Namun, ia sangat mudah baper kepada Penelope. Eccles ini adalah putra mahkota dari kerajaan yang dimana kerajaannya ini sudah runtuh. Nah, pada akhir novel, ia diketahui akan kembali ke kerajaannya tersebut, membantu warga-warganya lagi. Dan antagonis kita yang terakhir adalah Layla, atau yang bisa kita sebut Yvonne Layla. Di sini Layla adalah makhluk yang berasal dari klan Layla. Layla ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kejam, yang rela melakukan apapun untuk membalas dendamkan saudaranya. Belum diketahui bagaimana sosok Layla yang sebenarnya, karena selama ini menjelma sebagai Yvonne Eckhart. Selanjutnya adalah alur dari cerita. Alur dari cerita ini adalah alur maju mundur, karena berkali-kali kita mendapatkan flashback dari masing-masing karakter, sehingga dapat disimpulkan bahwa alur dari cerita ini adalah alur maju mundur. Sebenarnya gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangatlah banyak. Mulai dari personifikasi, sinisme, hiperbola, lalu juga ada litotes, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah personifikasi, yang dimana penulis banyak sekali menggambarkan benda mati yang hidup. Seperti contohnya, bulan terang benderang yang cahayanya menginjak bumi. Latar tempat dari novel ini adalah game yang dimainkan oleh si Wencha.
yang dimana game ini mengambil waktu yaitu di Victoria era, yang dimana masih berupa kerajaan-kerajaan kayak bangsawan-bangsawan, rakyat jelata gitu lah. Untuk suasana dari novel ini itu banyak banget. Mulai dari awal aja kita udah disajikan dengan suasana yang sedih, lalu kemudian menegangkan, lalu juga ada suasana senang, dan juga suasana yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Sudut pandang dalam novel ini adalah menggunakan sudut pandang pertama sebagai pelaku utama. Penulis menggambarkan dirinya sebagai Penelope Eckhart yang mengalami semua petualangannya. Amanat yang terpenting yang paling mencolok dalam cerita novel ini adalah bagaimana kita harus menghormati sesama keluarga. Jadi jangan sampai kita memperlakukan keluarga seperti Duke Eckhart maupun ayah kandung dari si Wolcha kepada Penelope dan si Wolcha. Dan juga dalam cerita ini kita diberi amanat sebagai orang kita tidak boleh lemah. Kita harus menjadi kuat dan kita harus bisa survive di keadaan manapun. Karena di sini Penelope yang bereinkarnasi ke dalam game ini juga tidak banyak mengeluh, namun ia terus melihat maju dan justru menguatkan dirinya agar ia tetap bisa maju. Dan juga di sini kita diajarkan bahwa sebenarnya cinta itu tidak dapat dihasilkan dari perasaan yang dipaksa. Dan kita juga tidak boleh memanfaatkan perasaan orang lain seperti Penelope dengan Eccles yang akhirnya berujung pada berkhianatnya Eccles kepada Penelope. Novel ini ditulis oleh penulis yang berasal dari Korea, yaitu Guyul Kwon. Belum jelas bagaimana latar belakang dari penulis ini, namun teman-teman bisa mengecek Twitternya, yaitu @guyul2. Nilai-nilai sosial di dalam novel ini antara lain adalah sabar, bekerja keras, pantang menyerah, bersikap tegas, dan bangkit dari keputusasaan. Nilai budaya dalam novel ini sangatlah menonjol, karena dalam novel ini kita berada di era Victoria yang dimana masih berupa kerajaan-kerajaan. Sehingga nilai budaya di sini adalah seperti dansa pesta ulang tahun yang berada di kastil, tingkatan kasta antar warga, dan juga etiket-etiket formal sebagai seorang bangsawan. Nilai agama di novel ini terletak pada saat kelahiran dari Judy, anaknya Penelope dan Callisto. Di sini, anak dari Callisto dan Penelope diberkati oleh seorang pendeta di kerajaan tersebut. Nilai moral dalam novel ini adalah bagaimana kita harus tetap memaafkan orang-orang yang telah berbuat buruk pada kita. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita tidak boleh sampai menyimpan dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Seperti contohnya Penelope yang pada akhirnya memaafkan ayahnya dan juga memaafkan kakak-kakaknya. Walaupun tidak sebegitu maaf, namun ia sudah tidak memikirkan lagi dan ia lebih fokus kepada kehidupannya sekarang, yang dimana ia hidup lebih baik bersama Callisto. Sekian ulasan novel ini dari aku. Semoga ulasan dari unsur ekstrinsiknya, beserta struktur dari novel ini dapat teman pahami dan teman-teman juga tertarik dalam membaca novelnya. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal.